Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini saya masih diberinya nikmat, kesehatan, kesempatan, serta umur yang panjang sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi saya ini. Salat beriringkan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, maka syafaat yang akan kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMP selaku dosen penanggung jawab budidaya tanaman tembakau, kopi dan teh. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Azwanda Hasibuan, NPM 1904 290003, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan budidaya tanaman teh hijau atau green tea, yang mana yang akan saya bahas di sini sejarah, syarat tumbuh, dan perbanyakan tanaman teh hijau atau green tea. Baiklah, tanpa mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah teh hijau atau green tea. Sejarah dari teh hijau ini berawal dari negara Cina yang telah menggunakan teh hijau sebagai pendukung pengobatan sejak 4000 tahun yang lalu, dan ditemukan di Cina oleh Kaisar Shennong, Bapak Pertanian dan Kedokteran, pada tahun 2373 sebelum Masehi. Masuknya tanaman teh hijau yang berupa biji dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 yang dibawa ke Jakarta oleh Andreas Kleyer yang berkebangsaan Jerman. Selanjutnya, materinya syarat tumbuh. Tanaman teh memerlukan cahaya matahari yang cerah. Suhu udara harian tanaman teh adalah 13 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan kurang dari 70%. Berdasarkan ketinggian tempat, kebun teh di Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu dataran rendah sampai 800 meter di atas permukaan laut, dataran sedang 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut, dan dataran tinggi lebih dari 1200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, adapun di sini khasiat teh hijau. Yang pertama itu mencegah penyakit jantung dan stroke. Yang kedua, menghambat pertumbuhan sel kanker. Dan yang ketiga, dapat melindungi otak dari penuaian. Yang keempat, membuat tubuh jadi lebih rileks. Yang kelima, membuat tidur lebih nyenyak. Yang keenam, menghilangkan bau mulut. Dan yang terakhir, membantu mengontrol gula darah dan mencegah diabetes. Selanjutnya, perbanyakan tanaman teh. Perbanyakan tanaman teh dibagi menjadi 2. Yang pertama itu secara generatif. Perbanyakan cara ini dengan menggunakan biji sebagai persilangan antara pohon induk jantan dan pohon induk betina. Dan secara vegetatif atau stek daun. Bahan stek diambil dari kebun induk. Ranting yang diambil sebaiknya telah mempunyai 10-12 helai dan ranting dipotong 10-15 cm.
Adapun bahan tanam yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, klon unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian. Yang kedua, dikelola dalam bentuk kebun perbanyakan. Yang ketiga, asal-usul yang digunakan jelas atau deskripsi klon dan murni. Dan yang terakhir, diambil 4 bulan setelah pangkas bersih. Sekian hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.